Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahyo Pujo Suwoko. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu judulnya Ulama Penyebar Agama Islam dan Karya-karyanya di Kawasan Melayu. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kelompok kami yaitu berjumlah 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Cahyo Pujo Soko, yang kedua Medina Kartikasari, yang ketiga Muhammad Iqbal Hanafi, yang keempat Fitra Dwi Pantosa, yang kelima Muhammad Anajemi. Kemudian langsung saja untuk memasuki materi, yaitu dari latar belakangnya. Masuknya Islam di Nusantara biasanya dikaitkan dengan kegiatan perdagangan antara dunia Arab dengan Asia Timur. Banyaknya yang memperkirakan bahwa kontak antara Nusantara dengan Islam terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Dalam seminar sejarah masuknya Islam yang berlangsung di Medan tahun 1963 yang dikukuhkan lagi dengan seminar sejarah Islam di Banda Aceh tahun 1978, menyimpulkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara abad ke-1 Hijriah langsung dari tanah Arab. Di samping itu, ada juga yang berpendapat bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi. Ada satu persoalan lain yang menjadi perdebatan dan sulit dipastikan, adalah persoalan di mana Islam pertama kali masuk. Ada yang mengatakan di Jaya dan ada yang mengatakan di Barus. Namun demikian, ahli sejarah berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pesisir Sumatera, yaitu melalui Samudra Pasa, yaitu Aceh. Islam tersebar di Nusantara melalui 3 metode, yaitu pengislaman oleh pedagang Muslim, kemudian melalui jalur perdagangan yang damai, kemudian oleh para dai yang datang ke Indonesia, dan dengan melalui kekuasaan. Kemudian yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Hanafi, yaitu tentang Hamzah Fansuri. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hanafi, NIM 7012000009. Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah, keagamaan, dan jasa prosa yang syarat dengan ide-ide mistis. Selain itu, aktif menulis karya-karya tentang tasawuf pada paruh kedua abad ke-16 dan menguasai bahasa Arab, bahasa Parsi. Di samping itu juga menguasai bahasa Urdu. Paham tasawuf yang dibawanya adalah wujudiyah. Kepopuleran nama Hamzah Fansuri tidak diragukan lagi. Banyak pakar telah mengkaji keberadaan Hamzah yang sangat populer lewat karya-karyanya yang monumental. Hal itu disebabkan karena belum terdapat catatan yang pasti tentang hal tersebut. Satu-satunya data yang dapat dihubungkan dengan tempat kelahiran Hamzah Fansuri adalah Fansur, yang merupakan suatu tempat yang terletak antara Sibolga dan Singkel. Dari sebutannya, namanya Hamzah Fansuri yang berarti Hamzah dari Fansur. Dari sebutannya namanya Hamzah Fansuri yang berarti Hamzah dari Fansur, yang menunjukkan bahwa Hamzah memang berasal dari Fansur yang merupakan pusat pengetahuan Islam lama di Aceh bagian barat daya. Kontroversi mengenai tempat kelahiran Hamzah Fansuri, seorang ulama besar ini, memang tidak akan pernah selesai karena data yang masih dipertentangkan dan belum ada yang akurat, hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan yang dikaitkan dengan karya-karyanya. Hamzah Fansuri diperkirakan hidup dan berkiprah sebelum dan selama pemerintahan Sultan Alauddin Ali
Ayatasad Saidil Mukmil. Krimer berpendapat bahwa Hamzah hidup pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah sampai masa awal Iskandar Muda atau paling tidak hingga 1620 Masehi. Kalau kita melihat dari keberadaannya sebagai penulis produktif yang tercermin dari karya-karyanya, tentu Hamzah Pansuri telah berkiprah sejak pemerintahan Sultan Alauddin bin Sultan Ahmad Shah hingga pada Sultan Ali Riyad Shah Al-Mukmil. Adapun karya-karya Hamzah Pansuri antara lain Syaraf Al-Asyikin, Asrar Al-Arifin, Al-Muntahi. Syaraf Al-Asyiki merupakan risalah tasawuf pertama dalam bahasa Melayu yang merupakan ringkasan ajaran faham wujudiyah sebagai pengantar memahami ilmu suluk. Di dalamnya diuraikan cara-cara mencapai makrifat dan tahap-tahap ilmu suluk yang terdiri dari syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. 2. Asrar Al-Arifin, kitab Hamzah yang menguraikan pandangan falsafahnya tentang metafisika dan teologi sufi dengan cara menafsirkan untaian syair-syair karangannya menggunakan metode hermeneutika sufi atau takwil. Ketiga, kitab Muntahi merupakan risalah tasawufnya yang paling ringkas namun padat yang menguraikan pandangan Hamzah Pansuri mengenai ucapan-ucapan syahtat atau teofani sufi yang sering menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Medina. Padanya kami persilakan. Syamsuddin Al-Sumatrani, sufi besar yang muncul di Aceh sesudah Hamzah Pansuri ialah Syamsuddin Al-Sumatrani, atau juga dikenal sebagai Syamsuddin Pasai karena berasal dari Pasai. Sebagai penulis risalah tasawuf, dia lebih produktif daripada pendahulunya itu. Banyak mengarang kitabnya dalam bahasa Melayu dan Arab. Syamsuddin Pasai ini seorang ulama dan sangat disayangi Iskandar Muda, sehingga ia diangkat sebagai pembantu dekatnya. Seorang pelawat Eropa yang berkunjung ke Aceh mengatakan bahwa Syamsuddin sebagai bishop yang berarti seorang mempunyai kedudukan tinggi di istana Aceh. Di samping itu ia seorang ahli politik dan ketatanegaraan seperti Bukhari Al-Jauhari, pengarang kitab Tajul Al-Salatin. Dalam penulisan sastra, peranan Syamsuddin terutama dalam upaya mengembangkan kritik sastra secara takwil yang telah berkembang sejak abad 11 Masehi. Karyanya yang menggunakan metode takwil ini tampak dalam risalahnya, yaitu Syarah Rubah Hamzah Pansuri. Takwil merupakan metode penafsiran sastra yang melihat teks puisi sebagaimana kapan kata-kata simbolik dan metaforik yang maknanya berlapis-lapis. Karya-karyanya antara lain adalah Mi'rat Al-Mu'minin, Jauhar Al-Haqaiq, Kitab Al-Harakah, Kitab Al-Murtaha, Mi'rat Al-Muhaqqiqin, Thoriq Al-Salihin, dan lain-lain. Ajaran yang dibawa Syamsuddin ini berakar pada ajaran Ibnu Arahi dan menganut faham
martabat 7 yang diperoleh dari Al-Tufab Al-Mursalah ila Rahim Nabi, karya Muhammad Fadlullah Al-Buhanpuri dari India. Sultan Iskandar Muda sangat tertarik dengan ajaran tasawuf yang dibawa oleh Syamsuddin Pasai, sehingga beliau termasuk salah seorang pengikut paham Wujudiyah. Sejumlah karyanya yang dipersembahkan untuk Sultan Iskandar Muda antara lain Kitab Thoriq al-Sholihin dan Nur al-Daqaiq. Syamsuddin Pasai meninggal dunia pada tahun 1630 Masehi, bertepatan dengan armada Aceh mengalami kecelakaan di Malaka. Nurudi Ar-Raniri. Ar-Raniri lebih dikenal sebagai ulama besar Melayu Indonesia daripada India dan Arab, karena sejak kecil sudah tertarik dan senang mempelajari bahasa Melayu, sehingga tumbuhlah ia menjadi seorang yang sangat mencintai dunia Melayu. Ia pun telah mengabdikan dirinya demi kepentingan Islam di Nusantara, dengan mendapat kepercayaan dari seorang sultan pada Kesultanan Aceh. Hatinya sangat tertarik dengan dunia Melayu. Setelah beberapa lama ia menimba ilmu ke Timur Tengah, ia berangkat ke Aceh pada tahun 1637 Masehi dan mendapat kepercayaan dari Sultan Iskandar Tahni sebagai Syekhul Islam. Setelah mendapat posisi yang kuat di Aceh, Ar-Raniri kemudian melancarkan pembaharuan Islam dengan radikal. Ia menentang paham Wujudiyah yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Ar-Raniri menuduh mereka berdua telah sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Orang-orang yang menolak melepaskan keyakinannya yang sesat akan dibunuh, dan banyak buku atau kitab-kitab Hamzah Fansuri dibakar. Dalam pembaruannya, Ar-Raniri memperkenalkan corak keilmuan dan wacana keagamaan yang baru. Meskipun ia juga seorang penganut Wujudiyah dan pengikut Ibnu Arabi, namun dalam menafsirkan ajaran Wujudiyah, ia ketat bertolak pada syariat dan fikih. Paham Wujudiyah yang dianutnya tidak hanya penekanan pada tasawuf saja, tetapi juga menjelaskan pada kaum muslim Nusantara dasar-dasar keimanan, aturan-aturan fikih, perbandingan agama, pentingnya hadis, serta sejarah. Untuk menjelaskan semua itu, ia menerjemahkan dan menyusun kitab-kitab yang membahas berbagai macam pengetahuan dan sastra sesuai dengan kondisi umat Islam pada saat itu. Karya-karyanya cukup banyak, lebih dari 40 kitab. Antara lain, 1. Sirat Al-Mustaqim atau Jalan Lurus, merupakan kitab fikih yang pertama dan lengkap ditulis dalam bahasa Melayu. Kedua, Daral Al-Faraid, membahas tentang tauhid dan falsafah keimanan. Ketiga, Lata'ih Al-Asrar. Keempat, Hal Al-Zil Ma'a Sahabihi. Kelima, Umdat Al-I'tiqad. Keenam, Hujaj Al-Sidiq. Ketujuh, Jauhar Al-Ulum Ma'al Hayat, dan lain-lain. Udah ada. Lagi. Boleh apa? Lanjut, An. Aku lanjut nih. Lanjut. Abdul Rauf Al-Sikili. Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi
Al-Fansuri Al-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terakhir. Ia lahir di Fansur, dibesarkan di Sengkel, wilayah pantai barat Laut Aceh. Diperkirakan lahir tahun 1615 Masehi. Ayahnya Syekh Ali Fansuri masih bersaudara dengan Syekh Hamzah Fansuri. Beliau menghabiskan waktunya selama 19 tahun untuk menuntut berbagai macam cabang ilmu Islam di Haramani. Setelah selesai belajar berbagai macam ilmu agamanya, kembali ke Aceh dan membaktikan dirinya ke Kesultanan Aceh. Pada masa pemerintahan Ratu Safiatul Abdul Rauf ini diangkat sebagai Mufti Kesultanan Aceh, menjadi Kahdi Malikul Adil. Dalam kiprahnya, beliau melanjutkan usaha pembaharuan yang pernah dirintis oleh Ar-Niri. Tema sentral pembaharuannya diutamakan pada rekonsiliasi dengan memadukan secara simfoni, tasawuf dan syariah. Kegagalan Ar-Niri menentang paham wujudiyah dilanjutkan oleh Abdul Rauf, tetapi tidak dengan jalan radikal. Beliau sangat bijaksana dalam menyikapi dua hal yang bertentangan dan tidak yang dijalani Ar-Niri dengan bijaksana mengingatkan kaum muslimin Nusantara bahwa jangan tergesa-gesa dan bahayanya menuduh orang lain sesat atau kafir. Tarekat yang dijalankan Abdul Rauf adalah tarekat Syatariyah, karena mengikuti dan telah mendapat ijazah dari gurunya Ahmad Al-Kushashi, sehingga nama beliau tercatat pada silsilah Syatariyah di Aceh. Bahkan nama Kushashi begitu dikenal dan melekat di daerah Sumatera dan Jawa. Bahkan tarekat Syatariyah ini dalam naskah-naskah tertentu disebut tarekat Kushasiyah. Abdul Rauf ini aktif menulis karya-karya keagamaan yang membahas masalah fikih, ilmu kalam, tasawuf dan tafsir. Karya-karyanya antara lain Mir'atu Atullah Fitasi Marifati Ahkam Wasi Syariah Umdatul Muhtajin ila Saluki Masla al-Mufridin Kifayat al-Muhtajin ila Sulut Maslak Kamal at-Tahrib At-Tahbir Lil Malik al-Wahhab Turjumun al-Muwahidin Al-Khaili Biwahdah Al-Wujud. Ulama Abdul Rauf ini seorang yang giat mengembangkan pemikiran dan penyebaran Islam dan banyak mencetak murid-murid yang juga memainkan peranan penting dalam menyebarkan Islam di berbagai daerah, sehingga menyebabkan jangkauan pengaruh Aceh sangat luas. Di dalam kiprahnya mengajarkan dan mengembangkan agama Islam terus dilakukan ayahnya bersama Rangkang Teunku
Syariah Kuala di Pantai Kuala, yang merupakan salah satu daya terangkang yang dapat menghasilkan ulama-ulama yang berkualitas sebagai penerusnya. Antara lain muridnya yang terkenal adalah Syekh Burhanuddin dari Minangkabau yang turut berkiprah menyebarkan agama Islam di Minangkabau. Syekh Abdul Rauf meninggal dan dimakamkan di Kuala Raya, Desa Deah Raya, Kecamatan Siah, Kuala, Kota Banda Aceh. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.